Hai guys, mari kita ngebacain energi untuk 7 hari ke depan. Oke, kita pakai oracle dulu ya. Bentar. Oracle dulu. Prince sama Iggy Pop, bawahnya Jimi Hendrix. Terus tarotnya Oke, Chariot sama Fool. Dan Page of Wands. Jadi kalau misalnya kamu orang yang kreatif, jangan jangan tekan kreativitas kamu, karena gini, seringkali misalnya kita lagi dijulitin orang nih. Kita dijulitin orang terus kita malah jatuhnya malah berperilaku seolah-olah gimana ya, kayak ngejaga perasaan orang. Jadi kayak karena takut dijulitin lalu kamu tidak bisa mengekspresikan diri sendiri karena kamu tahu ada yang ngirimin kamu aing dari posting sosial media kamu jadi tiba-tiba males posting. Jangan begitu. Jadi 7 hari ke depan kamu harus kembali belajar menjadi diri kamu sendiri. Karena gini, ini full in reverse. Ini kamu baru dapat informasi baru. Aku nggak tahu ini informasi udah datang atau akan datang dalam 7 hari ke depan. Kalau dalam kasus aku ya, misalnya contohnya gini, kemarin aku ruqyah nih. Jadi kan itu kan kebalikannya full. Full itu kan sesuatu yang baru dimulai. Nah, dalam keadaan terbalik, kita sudah tidak polos. Kita sudah tidak bukan tidak innocent ya. Sudah tidak berpengetahuan lah kasarnya. Jadi kita udah tahu masalah kita apa, atau kita sudah dapat pengetahuan baru. Kita udah tahu apa yang akan terjadi sama masa depan kita dengan cara sendiri. Misalnya ada yang bilang, "Oh, beasiswa yang kamu incer sekarang lagi buka nih," gitu. Itu kan informasi baru yang kayak membuka jalan untuk masa depan kamu. Atau misalnya perusahaan favorit kamu yang kamu incer sekarang ada lowongan nih, gitu. Jadi kayak ada hal kayak gitu. Nah, bisa juga dalam kasus aku seperti ini. Kemarin aku habis diruqyah. Ketika diruqyah, yang ngeruqyahin aku itu dia bilang gini, "Kamu bukan cuma dikirimin sama satu orang ini, tapi kamu juga jadi target dari Ain," gitu kan. Nah, mungkin selama ini aku selalu ngejaga perasaan orang karena takut dijulitin orang. Minggu ini, dan ini lucunya ya, aku bilang gini, "Terus gimana teh? Kalau misalnya aku udah tahu diainin begini, apa solusinya aku berhenti main sosmed terus gitu ya misalnya?" Karena kan kita takut ya. Terus dia bilang, "Enggak kok, nggak usah kayak gitu." Cuman aku bilang, "Tapi aku orangnya toksik, kalau misalnya udah tahu dijulitin orang kadang-kadang malah aku sengajain." Dia bilang itu manusiawi. Kalau dia bilang itu manusiawi atau enggak ya, pokoknya aku sih nangkepnya begitu. Jadi aku bukan bilang kamu harus sengaja flexing buat bikin panas orang, tapi kalau misalnya kamu merasa tidak bisa menjadi diri kamu sendiri selama ini, bebasin aja. Karena di sini udah ada informasi yang kayak misalnya gini, kamu selama ini kalau misalnya ngejar beasiswa takut dibilang apa gitu kan, udah nggak usah dipikirin, beasiswanya udah buka, mendingan kamu fokus ngejar daripada fokus mikirin perasaan orang lain. Atau misalnya lowongan yang kamu incar udah buka, terus kamu kayak selalu mikir, "Tapi ini kan pekerjaannya tidak kalau misalnya orang zaman dulu kan gengsinya tuh di PNS, kerja di BUMN." Ya nggak apa-apa sih, aku juga banyak keluarga yang PNS dan kerja di BUMN. Tapi kan itu tidak untuk semua orang, tidak cocok untuk semua orang. Kalau kamu memang merasa itu tidak cocok, tapi kamu kayak ngerasa parno, tapi keluarga gue pasti nganggap gue rendah nih. Udah hempaskan segala pikiran-pikiran itu ya. Jadi kamu tuh harus fokus terarah ke satu tempat, tapi juga jangan gerasa gerusuk gitu loh. Kalau Chariot ini kan kartu yang menandakan apa ya? Menandakan kontrol dan balance juga. Jadi kayak kamu ya enggak harus kayak flexing sampai bikin orang panas terus malah nyantet kamu, enggak. Tapi juga kamu jangan kayak menutupi sesuatu yang kamu punya cuman untuk ngejaga perasaan orang itu. Karena hidup itu singkat loh. Hidup itu singkat. Misalnya kamu lewatnya tuh dijadwalkan Tuhan 2 hari kemudian gitu ya, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Walaupun aku tarot reader nih ya, aku tahu batasan aku sebagai manusia. Kita pakai tarot ini cuma ngebacain
energi sekarang berdasarkan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi ini bukan ngeliat masa depan kamu ya, ini ngelihat energi yang ada sekarang. Energi kamu seperti ini. Kalau misalnya kamu kurang suka dengan apa yang aku baca gitu ya, tapi kan aku pengen begini, aku pengen begitu, kamu masih punya kuasa untuk merubah itu gitu loh. Ini bukan takdir, ini energi doang gitu loh. Jadi kayak kamu tuh jangan apa ya, jangan kayak ngebalance apa tuh kayak apa ya, jangan sampai kamu membatasi diri lagi, tapi juga jangan sampai bikin orang kesel sama kamu. Kalau misalnya kamu mau ngelamar di luar harapan orang-orang sekitar kamu gitu ya, ya tetap kamu lakukan, tapi kamu juga nggak usah sambil nantangin orang-orang itu gitu loh, ngerti nggak? Jadi diseimbangkan antara keinginan kamu sendiri dan lingkungan luar kamu, tapi juga jangan terlalu fokus sama lingkungan luar kamu. Kayak ya mungkin kamu bisa lebih, bukan lebih menyendiri ya, tapi kayak lebih fokus sama diri sendiri, dan ketika lagi ada di sekitar orang-orang itu ya ya menyesuaikan aja, tapi kayak nggak usah diturutin juga gitu loh. Jadi ini tarotnya tuh begini. Terus untuk advice-nya sama ini ya, tarotnya sama ini ya, kayak ekspresikan diri kamu sepenuhnya. Terus kayak hal-hal yang kamu umpetin, yang misalnya kamu selama ini kayak nggak berani melakukan itu karena takut dijulitin, udah lakuin aja gitu loh. Orang tuh julid, aku kasih tahu ya, orang tuh kalau sifatnya emang julid, dia pasti bukan julid sama kamu doang. Kayak kasus aku aja, aku disantet sama satu orang nih ya, sama 4-5 tahun terakhir, dan itu dia santet sampai 12 kali. Aku nggak habis pikir, itu lu nyantet gua 12 kali, sekalinya itu kan 1 juta ya, itu kan at least 1 juta lah. Jadi kayak lu kayak at least selama 4 tahun 5 tahun terakhir lu habis 12 sampai 24 juta, itu kan bisa lu pakai jalan-jalan gitu loh. Makanya itulah pelajarannya, jangan terlalu fokus sama orang lain, fokus sama diri kamu aja sendiri. Jangan terlalu ngedengerin orang, tapi juga jangan terlalu nantangin mereka, ngerti nggak? Terus ini Prince, do what you damn well like, but always do it to the utmost. Jadi kamu maksimalkan. Kalau kamu misalnya pengen mengasah bakat kamu, ya sekalian aja sekolahin itu. Kayak kamu cari cara supaya kamu tuh kayak bisa jadi kayak yang terbaik yang kamu bisa gitu loh. Semua orang kan ada kapasitasnya, tapi ada maksimalnya dari masing-masing. Nah kamu capai itu, kamu targetin itu maksimalnya. Never lose touch with your colorful side. Tuh kan, never lose touch with your colorful side. Jadi jangan pernah kayak terputus dari bagian kamu yang sebenarnya, yang sifat kamu yang menyenangkan. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kamu tuh kayak membatasi hidup kamu. Gue takut dijulitin, gue mendingan diem aja. Jangan begitu, biarin aja. Karena dia kalau udah capek ngejulitin kamu, dia akan ngejulitin orang lain kok. Kan di atas langit masih ada langit. Kayak misalnya ada orang julitin aku, masih ada orang yang lebih hebat dari aku gitu kan. Jadi kayak aku nggak usah takut lagi gitu. Your dream home lies outside of time. Your dream home lies outside of time. Jadi kayak jangan terfokus sama fisik luaran kehidupan kamu sekarang. Kayak misalnya gini, kamu insecure, aku kayak misalnya wardrobe aku begini gitu kan. Misalnya baju-baju kamu begini, atau misalnya kayak rumah gue kurang estetik nih. Rumah aku juga nggak estetik sih, tapi kan ada ya orang yang kayak peduli banget sama rumahnya estetik gitu. Ya udah, jangan terlalu dipikirin apa yang ada di fisik itu. Kayak pikirin tujuan, fokus ke tujuan. Jangan terlalu fokus sama apa yang ada sekarang, tapi juga jangan lupa bersyukur. Terus ini Nine of Wands, tuh kan, jangan terlalu, terus King of Coins. Jadi jangan terlalu parno. Jangan terlalu parno. Iya, memang orang-orang di luar sana tuh jahat. Iya, orang-orang di luar sana tuh julid. Orang-orang di sana tuh kayak nggak pengen lihat kamu seneng. Tapi kan enggak berarti kamu harus kalah. Jangan mau kalah sama mereka. Jangan mau dikalahkan oleh mereka. Jangan sampai keinginan mereka supaya kamu tuh jadi biasa-biasa aja, bikin kamu beneran biasa-biasa aja. Mereka kadang-kadang tuh kayak gini, mereka pengen nyaingin kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka saingi, mereka tuh kayak pengen narik kamu turun gitu loh. Kayak crabs in a bucket mentality kan begitu. Jadi kayak misalnya ada kepiting di dalam satu, tuh kan ada bunyi cicak. Aku tiap kali ngebahas orang yang nyantet aku, cicaknya bunyi loh. Sumpah.
apa itu burung ya, nggak tahu deh, pokoknya misalnya crabs in a bucket mentality itu kayak misalnya di dalam satu ember itu kan banyak kepiting. Nah kepiting tuh kalau misalnya ada temennya mau merangkak keluar, dia tarik turun lagi. Begitu kamu tuh mungkin ada di lingkungan yang seperti itu. Jadi kayak misalnya um, dia nyaingin kamu, semua baju yang kamu punya dia samain, semua barang yang kamu punya disamain, kamu punya hobi apa, kegiatan apa disamain. Tapi begitu kamu melakukan sesuatu yang mungkin dia nggak punya cukup waktu untuk melakukan itu, atau mungkin dia mungkin skillnya nggak ada di situ gitu, dia akan kayak ngebatasin kamu, ngapain sih lu kayak begitu, terus kamu dinyinyirin, terus kamu, ah lu mah sekolah gituan buang-buang duit doang, atau kayak misalnya ngapain sih lu udah tua masih kayak pengen begini-begini aja gitu. Kayak mereka tuh pengen ngejatuhin mental kamu supaya kamu stop, supaya mereka nggak, supaya kamu tuh nggak mencapai apa tuh level yang bikin mereka ketinggalan itu. Jadi kamu harus hati-hati sama yang kayak begitu. Iggy Pop, don't waste time growing up. Tuh kan, kalau misalnya ada yang bilang lu usia segini masih kayak begini aja, cuekin. Turn rejection into an art form. Terus kamu kalau jangan terlalu tergantung sama pendapat orang. Kalau orang kayak menolak sifat kamu, menolak gaya hidup kamu, ya biarin aja, kamu hidup aja gitu. Itu kan kehidupan kamu, yang ngejalanin kan kamu sendiri. If you want inspiration, you have to sneak up on it and catch it unawares. If you want inspiration, you have to sneak up on it and catch it unawares. If you want inspiration, you have to sneak up on it. Oh iya, kamu kalau misalnya punya dapat kesempatan kayak aku bilang tadi, ada lowongan kebuka, ada beasiswa kebuka gitu, ya jangan kayak ditawarin main film, ya jangan ditolak cuman karena kalau gue nanti muncul di dalam film terus dia tiba-tiba ngeliat trailernya, gue bakal disantet lagi karena aku tahu dia julid banget orangnya. Stop kayak begitu, jalani aja hidup kamu. Kan orang disantet juga atas izin Tuhan ya. Kalau aku sih ngerasa Tuhan ngizinin aku disantet biar aku lebih rajin ibadah, lebih rajin ingat Tuhan gitu kan. Tapi kan ada batasnya juga gitu loh. Tuhan kasih kesempatan orang untuk nyakitin kita, dan kalau itu udah ngelawan maunya Tuhan, itu pasti dibales gitu. Jadi kayak udah jangan kayak apapun yang datang ke kamu terima. Kamu misalnya kamu lahir di lingkungan privilege, kamu alhamdulillahin aja. Kamu alhamdulillah, makasih Tuhan aku dikasih kayak begini. Tapi ya nggak harus ria, nggak harus pamer, nggak harus kayak gimana, enggak, aku nggak nyuruh kalian pamer. Tapi berhentilah menutupi diri kamu yang sebenarnya cuma untuk ngejaga perasaan orang. Karena kalau kamu harus ngejaga perasaan orang, mungkin kamu ada di lingkungan yang salah gitu loh. Kamu kalau misalnya ada di lingkungan orang yang ya mirip-mirip kamu gitu, mereka akan be aja gitu loh ngeliatnya. Jadi kayak fokus cari lingkungan baru yang akan menganggap sesuatu yang kamu lakukan itu biasa aja. Jadi ini tugas kamu di 7 hari ke depan adalah fokus sama apa yang, bukan aku bilang kamu gak harus berpikiran picik terus hanya bergaul sama orang yang mirip kamu ya. Kita harus selalu membuka wawasan. Tapi ada perlunya juga kamu tuh jangan stuck di tempat yang emang kamu tuh udah gak cocok gitu loh. Yang udah gak sefrekuensi. Only losers stay in tune. Tuh kan, hanya pecundang yang tetap kayak ngikutin frekuensi orang lain. Kalau misalnya kamu udah beda frekuensi, ya jangan disamain sama yang beda frekuensi. Kamu harus nyari yang sefrekuensi. If you live in a room full of mirrors, all you see is yourself, tuh kan. Kalau kamu berada di ruangan yang isinya tuh cuma cermin, ya kamu hanya akan melihat diri kamu sendiri. Jadi kamu tetap harus mawas, kayak sadar sama dunia, kayak keberagaman dunia. Ada orang yang jenisnya kayak gini, ada orang yang jenisnya kayak itu. Jadi kamu jangan tiba-tiba cuman bergaul sama orang yang sefrekuensi, itu jangan juga. Tapi kamu 7 hari ke depan coba deh kamu kayak mulai pelan-pelan lepas dari yang tidak sefrekuensi itu. Terus technology is a tool but it will never set you free. Jadi kamu disarankan untuk memakai teknologi sebagai alat untuk mencari orang-orang sefrekuensi, tapi juga jangan jangan kayak terkungkung sama ketidaknyataan hubungan online gitu. Jadi kayak kamu kenalan sama orang online, oke, itu teman kamu, tapi kamu juga harus berpijak pada kenyataan. Kamu jangan kayak tiba-tiba hidupnya tuh kayak cuma di Zoom, cuma di sosmed. Kalau perlu ketemuan, tapi ketemuannya yang aman ya, di tempat umum gitu misalnya. Di tempat umum terus rame-rame, jangan di tempat sepi karena takutnya psycho kan. Taunya kan taunya psycho, terus dia kayak
psikopat gitu kan. Nggak lucu. Ya udah, hati-hati ya guys. Jadilah diri kalian yang sebenarnya gitu. Jadi jauhilah orang-orang yang membatasi kamu, ngebikin kamu itu tidak menjadi diri kamu sendiri, yang bikin kamu kayak harus ngerubah frekuensi. Nggak apa-apa sekali-kali gitu, bergaul sama orang yang beda sama kita sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi untuk jangka panjang kita coba deh cari lingkungan yang emang cocok sama kita. Oke, makasih guys udah nonton, bye, dan selamat menikmati 7 hari ke depan. Oke, makasih, bye. Hai guys, makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu menganggap video ini bermanfaat, aku boleh ya minta tolong doain aku sama keluarga aku, sama kucing-kucing aku, karena belakangan aku baru sadar kalau 4-5 tahun terakhir aku ternyata disantet sama orang yang aku anggap tanda kutip sahabat aku sendiri, dan aku bener-bener gak nyangka. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu, doain aku ya. Makasih banyak sebelumnya, bye.